Pernah kepikiran nggak sih, seberapa besar sebetulnya peran kita sebagai orang tua dalam urusan screen time anak? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng koneksi waktu layar ini. Kita akan lihat hubungan yang mungkin selama ini nggak kelihatan antara cara kita ngasuh anak, gadget, dan gimana kepribadian mereka terbentuk. Jadi ini nih pertanyaan besarnya. Screen time anak itu emang cuma soal aplikasi dan game aja? Atau jangan-jangan itu cerminan dari pola asuh kita sendiri? Yuk kita coba cari jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, dampak langsung pola asuh. Jadi gini, sebelum kita ngomongin soal gadget, penting banget buat kita paham dasarnya dulu. Gimana sih cara kita mendidik anak itu bisa, ya secara langsung membentuk mereka jadi seperti apa nanti? Dan biar jelas ya, semua yang kita omongin ini bukan asal-asalan atau opini semata. Ini tuh didasari studi yang gede banget loh. Mereka ngamatin lebih dari 4.000 siswa, ngelacak kehidupan keluarga mereka, kebiasaan main gadget, sampai perkembangan kepribadiannya. Jadi, datanya ini kuat banget. Oke, jadi apa sih gaya pengasuhan itu? Coba bayangin deh, ini tuh kayak iklim atau suasana di rumah kita. Bukan soal satu hari cerah atau tiba-tiba mendung, tapi lebih ke pola yang konsisten, yang dirasain anak kita sehari-hari. Nah, di penelitian ini, mereka nemuin beberapa gaya pengasuhan, tapi biar gampang kita lihat aja dua ujungnya yang paling beda. Di satu sisi, ada gaya positif, yang isinya kehangatan, dukungan, dan anak dikasih ruang buat mandiri. Nah, di sisi lain, ada gaya negatif, yang cenderung dingin, sering menolak, dan terlalu ngatur. Wah, beda banget kan dunianya? Terus hasilnya gimana? Jelas banget, pola asuh yang positif itu cenderung hasilin anak yang lebih ramah, lebih gigih, lebih terbuka. Mereka juga nih, biasanya lebih stabil emosinya, jadi nggak gampang cemas atau stres. Dan yang keren, mereka ngerasa punya kendali atas hidupnya sendiri, bukan yang pasrah aja sama keadaan. Oke, dasarnya udah kita pegang ya. Sekarang yuk kita masukin satu elemen baru ke dalam cerita ini, layar gadget. Gimana caranya pola asuh kita itu ikut nentuin cara anak kita berinteraksi sama dunia digital? Ternyata nih, pengaruh kita itu nggak berhenti di dunia nyata aja. Pengaruh itu merembes sampai ke dunia digital anak-anak kita. Cara kita nge-treat mereka sehari-hari itu, ya langsung ngebentuk kebiasaan mereka pas lagi pegang gadget. Nyambung banget ternyata. Coba deh, lihat data ini. Jelas banget kalau pola asuh yang positif itu bisa nekan screen time yang sifatnya hiburan, kayak nonton TV atau main game. Tapi, coba perhatiin deh, buat video pendek penurunannya nggak sedrastis itu. Seakan-akan video pendek ini punya daya tarik sendiri yang lebih susah buat dikontrol. Ini petunjuk pertama kita nih. Nah, kuncinya itu di sini. Kita harus sadar kalau waktu layar itu bukan cuma satu macam. Penting banget buat kita bedain. Studi ini ngebagi jadi 3 jenis yang beda banget. Dan disinilah kita mulai lihat perbedaannya secara jelas. Oke, jadi ada 3 kategori ya. Satu, screen time buat belajar, yang produktif gitulah. Kedua, tradisional, ini hiburan kayak nonton TV, film, atau main game. Dan yang ketiga, ini nih yang jadi game changernya, video pendek. Tahu kan, scrolling tanpa henti di platform-platform kayak TikTok atau Shorts. Tabel ini, wow, benar-benar buka mata. Lihat deh, screen time buat belajar, itu bagus, bisa ngebangun karakter. Yang tradisional, cenderung negatif. Tapi coba lihat baris paling bawah. Video pendek itu bukan cuma negatif, tapi dampaknya jauh lebih parah. Dan lihat, itu ningkatin ketidakstabilan emosi secara signifikan. Ini bukan hiburan biasa, ini benar-benar ada di level yang beda. Sekarang, ayo kita zoom in, kita fokus ke temuan yang paling bikin khawatir dari penelitian ini, soal perbedaan video pendek. Penting buat diingat ya, nggak semua hiburan di layar itu diciptakan sama. Video pendek itu beneran spesies yang beda. Sifatnya yang super cepat, kepotong-potong, dan diatur sama algoritma itu memang dirancang buat ngasih dampak psikologis yang ya sangat spesifik dan kuat. Dan ini bukan lagi soal kira-kira, ini datanya, ada angkanya, minus 0,228. Artinya apa? Ada hubungan negatif yang kuat banget antara video pendek sama kegigihan. Gampangnya gini, makin banyak anak scroll video pendek, makin gampang mereka nyerah pas ketemu tantangan di dunia nyata. Terus ini pasangannya, plus 0,092. Angka ini nunjukin hubungan langsung antara video pendek sama peningkatan neurotisisme atau ketidakstabilan emosi. Maksudnya, makin banyak nonton video pendek, anak cenderung jadi lebih gampang cemas, gampang marah, dan lebih susah ngatur emosinya. Para penelitinya ini ngomongnya belak-belakan loh. Mereka nyimpulin kalau video pendek itu lebih berbahaya buat kepribadian anak.
Dan yang lebih bikin ngeri, ternyata video pendek ini kurang terpengaruh sama gaya pengasuhan positif. Jadi ini kayak risiko ganda. Racunnya lebih kuat, obat penawarnya malah kurang efektif. Oke. Setelah lihat semua data ini, terus artinya apa buat kita sebagai orang tua? Apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah semua potongan puzzle-nya nyambung. Ternyata hubungannya itu nggak sesimpel pola asuh langsung ke kepribadian anak. Ada perantaranya. Ternyata efek pola asuh kita itu disalurin lewat kebiasaan anak main gadget. Jadi layar itu kayak jembatan tersembunyi antara cara kita ngasuh dan hasil akhirnya di kepribadian anak. Jadi alurnya gini. Pertama, gaya pengasuhan kita. Kedua, gaya itu ngebentuk kebiasaan digital si anak. Ketiga, kebiasaan digital itulah yang akhirnya ngebentuk kepribadian mereka. Jadi layar itu semacam mediator atau perantara yang nentuin hasilnya. Jadi, kalau mau disimpulin, tantangan dari video pendek ini kayak pukulan ganda. Pukulan pertama, video pendek itu secara psikologis lebih ngerusak dibanding media lain. Pukulan kedua, cara ngasuh kita yang positif sekalipun ternyata kurang ampuh buat ngendaliin penggunaan video pendek ini. Terus, kita harus gimana? Pertama, sadari dulu kalau video pendek ini beda, resikonya lebih tinggi. Artinya, strategi kita yang biasa-biasa aja mungkin nggak cukup. Kita perlu banget secara sadar memprioritaskan waktu keluarga tanpa gadget. Dan jangan ragu, pakai teknologi buat ngelawan teknologi. Pasang timer atau batasan waktu di aplikasi-aplikasi video pendek itu. Penelitian ini ngasih kita peringatan yang keras banget. Cara-cara pengasuhan tradisional yang mungkin dulu berhasil, sekarang ini bisa jadi nggak efektif lagi ngadepin gempuran video pendek. Ini kayak wake up call buat kita semua buat beradaptasi dan harus cepat. Dan akhirnya, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di dunia yang algoritmanya dirancang buat nyedot perhatian anak kita, gimana caranya kita, sebagai orang tua, bisa nge-update cara kita mendidik? Ini bukan lagi sekedar tantangan, ini tanggung jawab kita di zaman digital ini.